Mubadalah justru berpikir bahwa bagaimana kita membangun kerjasama, membangun kesalingan, membangun kebaikan dengan sebanyak mungkin orang, dan kita cari benih-benih kebaikan, lalu kita tumbuhkan, kita besarkan, agar supaya kehidupan ini ke depan tambah baik, bukan tanpa konflik. Baik, Kang Yai, pertanyaan selanjutnya. Berislam dengan beriman dengan akhlak mubadalah, yang ideal itu yang seperti apa dalam berhubungan dengan sesama muslim dan juga non-muslim? Karena seperti yang Yai ketahui bahwa kita ini hidup di Hong Kong, tentu saja banyak perbedaan, terlebih agama. Seperti itu. Seperti apa, Yai? Bisa dijelaskan secara detail mungkin dengan akhlak mubadalah itu seperti apa supaya tidak rancu? Oke, teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan bahwa puncak keislaman adalah akhlak mulia. Jadi puncak keimanan, keislaman adalah akhlak mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahwa ujung diutusnya Nabi Muhammad itu adalah akhlak mulia. Nah, karena itu beriman, berislam dengan akhlak mubadalah yang paling utama tentu saja bagaimana kita, seperti yang saya bilang, berpikir, berperilaku baik kepada orang lain. Sesama kita baik dulu, husnudzon dulu. Husnudzon artinya apa yang perbuatan baik yang mau kita lakukan untuk sesama muslim tadi. Tidak curiga melulu, tidak menyalahkan melulu, tidak membid'ahkan terus. Ini kerja-kerja otak membid'ahkan orang lain, itu kerja-kerja tidak baik. Karena akan selalu berpikir orang lain salah semua, dia benar terus. Nah, tapi kerjanya adalah sebaliknya, bagaimana apa yang sudah kita lakukan untuk orang lain. Kalaupun di mata kita dia salah misalnya, ya boleh saja, nggak masalah, karena setiap orang pasti punya nilai. Setiap orang pasti punya norma. Dengan norma yang kita miliki, lalu saya berpikir orang lain ini salah. Nggak masalah. Tetapi tidak kesalahannya menjadi alasan bagi saya untuk berbuat buruk kepadanya. Sebaliknya, kalau kita mampu, bagaimana kita ubah dengan cara baik. Tapi kalau tidak mampu, minimal adalah relasi kita tetap baik sebagai manusia. Karena apa? Karena kita juga kan nilai kita misalnya, agama kita, pikiran kita bisa jadi dipandang orang lain juga salah. Dipandang orang lain juga bid'ah. Dipandang orang lain juga mungkin kafir atau apalah. Kita kan tidak ingin dengan kekafiran yang dipandang oleh mereka, kita dibunuh, tidak ingin kan? Kita diperlakukan buruk, tidak ingin. Kita tidak diterima kerjanya, tidak ingin. Nah itu makanya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba lin-nasi ma yuhibba li akhihi. Atau ma yuhibba li nafsihi. Ini kata hadis dalam riwayat Imam Ahmad, bahwa akhlak mubadalah yang paling utama adalah relasi kemanusiaan kita ketika kita berhadapan dengan orang lain, siapapun orangnya, tanpa pandang kelompok, golongan, agama, mazhab, atau pikiran. Pertanyaannya adalah perbuatan baik apa yang sudah kita lakukan ke dia. Minimal tadi, senyum misalnya, menyapa misalnya, itu lalu tentu perbuatan baik berikutnya. Berikutnya yang lebih besar lagi, karena pada dasarnya kita pun ingin diperlakukan sebagai manusia yang bermartabat dan secara terhormat dan baik-baik. Karena kita ingin, maka kita juga harus memperlakukan hal yang sama. Nah ini berbeda dengan orang-orang yang selalu beragama dengan cara curiga, menyalahkan orang lain, bahkan mengkafirkan orang lain dan memerangi orang lain. Ini yang membuat dunia akan cepat hancur. Mengapa? Karena biasanya, Mbak, orang itu awalnya bisa jadi menyalahkan orang lain dahulu. Menyalahkan kelompok lain dahulu. Menyalahkan, memerangi non-muslim dahulu. Tapi begitu non-muslimnya pergi, maka mereka akan berperang sendiri antar umat Islam. Antar saudara. Karena cara pandangnya berawal dari salah orang lain itu. Saya yang benar. Kafir orang lain itu, kita perangi orang lain itu. Nah, cara pandang itu yang membuat dia kalau orang lainnya selesai maka akan berperang, berkonflik antar saudara sendiri. Nah, mubadalah tidak demikian.
justru berpikir bahwa bagaimana kita membangun kerjasama, membangun kesalingan, membangun kebaikan dengan sebanyak mungkin orang, dan kita cari benih-benih kebaikan, lalu kita tumbuhkan, kita besarkan, agar supaya kehidupan ini ke depan tambah baik, bukan tambah konflik. Itu, Mbak. Baik, Kang Yai, di sini ada pertanyaan lanjutan lagi masih terkait yang tadi berislam dan beriman dengan akhlak mubadalah. Untuk diri sendiri itu yang idealnya seperti apa, Yai? Ya, untuk diri sendiri tentu saja apa yang akan menguatkan Anda sebagai orang yang tawazun. Tawazun itu muazanah, seimbang. Jadi kadang-kadang orang ini kan terlalu ke kiri, terlalu ke kanan, sehingga dia akan galau sendiri. Yang baik itu yang moderat, yang tawazun, yang seimbang, atau bahasa Al-Quran adalah tawasud, ummatan wasato, umat yang moderat, yang berada di tengah. Bahasa Al-Quran mengatakan likaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Anda semua perlu beriman kepada Allah, perlu yakin kepada Allah, perlu yakin kepada hari akhir dan takdir dan seterusnya. Itu tujuannya adalah agar kita menjadi jiwa-jiwa yang moderat, yaitu la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Jadi kita tidak mudah sombong, jumawa, lalu gembira berlebihan ketika kita memperoleh sesuatu, mendapatkan sesuatu, menikmati sesuatu. Kita tidak berlebihan sehingga akhirnya justru lupa diri, lupa orang lain, lupa daratan kalau istilah kita. Pada saat yang sama juga ketika kita kehilangan sesuatu, tidak memperoleh sesuatu, sudah berusaha tapi tidak dapat, kita tidak patah arang, kita tidak pesimis, kita tidak jatuh terpuruk, tidak. Kenapa? Karena jiwa kita stabil. Kita paham tentang liku-liku kehidupan, bahwa kegagalan adalah merupakan upaya atau cara untuk menemukan kebaikan-kebaikan. Lalu kita cari pelajarannya, kita cari momentumnya. Jadi setiap tindakan, setiap perilaku, setiap keyakinan yang akan memperkuat kita menjadi diri dan pribadi yang stabil tadi, itu adalah akhlak mubadalah kepada diri dalam konteks keyakinan. Jadi karena itu kita harus terus mengasah psikologi kita, terus mengasah keimanan kita agar supaya kita menjadi ummatan wasata. Kita kenapa perlu beribadah? Itu untuk mengembalikan halte kita. Kita kan capek bekerja, bertemu orang lain, orang marah, orang ngomongin kita. Kalau kita terus tanpa ibadah, kita akan terbawa marah, lalu kita bisa konflik, kita akan perang. Tapi kalau dibawa kepada ibadah, lalu kita Allahu Akbar, ingat bahwa Allah yang maha besar itu. Ngapain memperhatikan orang lain yang cuma ngomong kamu jelek, kamu belum nikah, kamu punya jerawat, ngapain? Hanya karena jerawat satu kita pusing 3 hari 4 minggu bahkan. Itu artinya jiwa kita tidak stabil. Begitu Allahu Akbar, Allah yang maha besar, ngapain ngurusin itu? Kenapa kita harus hancur, harus sakit hati hanya karena urusan jerawat yang kecil? Kenapa gitu loh? Maka kita membaca Allahu Akbar, kita membaca Bismillah, kita membaca Assalamualaikum. Kita agar stabil lagi menjadi orang yang memberikan salam, dan salam artinya perdamaian kepada orang lain, kepada masyarakat, kepada semua. Nah itu kepada diri. Tentu saja masih banyak lagi ketika kita berpakaian. Berpakaianlah yang membuat Anda stabil jiwanya. Tidak sombong, tidak rendah diri. Anda merasa punya citra, Anda tidak direndahkan oleh orang lain, itu berpakaian. Anda tidak ketika berpakaian diomongin lalu Anda sakit hati, itu bagaimana? Begitupun Anda tidak merasa paling cantik sedunia, lalu maju, mundur, cantik, orang lain buruk semua. Orang lain jelek semua. Ya tidak, kita boleh berpakaian, kita tentu saja boleh berhiburan, tapi berhiburan yang sedang-sedang saja yang membuat kita selalu dalam posisi stabil. Tentu saja dalam hidup ini tidak semuanya stabil. Orang pasti akan ada majunya, ada sombongnya, pasti. Akan ada patah hatinya, akan ada pesimisnya, pasti. Tetapi lalu kita kembali ke tengah dengan ibadah kita, dengan zikir kita. Karena itu saya ajak selalu teman-teman saya, kalau lagi galau, duduk,
pejamkan mata, ucapkan Allah, Allah, Allah untuk mengembalikan stabilitas jiwa kita semua agar lalu kemudian kembali ke tengah. Jadi kepada diri artinya bagaimana seluruh kehidupan, seluruh ibadah, seluruh perilaku membuat diri kita menjadi orang yang stabil, wasaton, sehingga ketika stabil wasaton dia akan mampu menyebarkan, memberikan dan melakukan akhlak mubadalah kepada orang lain. Gitu, Mbak. Oke, kalau begitu urusan besar seperti apa ya yang pantas kita pikirkan? Ya, yang tadi kan kita tidak perlu memusingkan dengan hal-hal kecil gitu. Ya, hal yang paling besar kestabilan diri. Hal yang paling besar mubadalah itu adalah akhlak yang paling besar, hamba. Posisi tentang saya sebagai hamba Allah itu yang paling besar, itu mandat. Jadi ketika kita merasa hamba kepada orang lain, itu kan ya lucu, wong kita hamba kepada Allah kok. Jadi urusan yang besarnya urusan kembali kepada stabilitas diri, itu yang justru mandat utama, itu yang disebut kekhilafahan. Kekhilafahan kita di muka bumi itu mandat yang paling besar. Bahwa kita adalah hamba Allah, ketika ada orang lain yang memperkecil kita, kenapa kita harus memasalahkan? Kita milik Allah, bukan milik dia. Kita milik Allah, kita hamba Allah, bukan hamba dia. Ngapain kita urusin orang ngomong? Karena kalau kita urusin omongan orang itu, kita akan terbawa, kita akan sakit, malah kita akan menyakiti diri kita sendiri dengan perasaan-perasaan itu. Itu artinya menganggap dia lebih besar dibanding Allah, dibanding Tuhan. Kenapa kita selalu perlu membaca Alhamdulillahirabbil alamin, diawali dengan bismillah, alhamdulillah sampai iyyaka, itu untuk menstabilkan bahwa urusan yang besar adalah urusan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita hidup di dunia ini sementara, kita akan memperoleh kehidupan yang lebih baik di akhirat. Karena itu mari kita ciptakan kebaikan-kebaikan itu sekarang. Sudahkah? Sudah berapa banyakkah? Itu adalah urusan-urusan lebih besar dan itu adalah masa depan kita semua di sini dan di akhirat nanti. Berarti selama ini kita seringkali terkecoh ya, Yai. Seringkali kita perbesar masalah-masalah kecil yang sebenarnya masalah-masalah kecil yang sesungguhnya tidak besar, tapi kita besarkan pikiran kita. Kita pusingkan diri kita. Karena misalnya begini, contoh yang paling gampang tuh begini, Mbak. Orang yang contoh nih dalam relasi suami istri. Kita ini sudah, misalnya kalau waktu anak kecil itu sudah biasa dikasih sama orang tuanya setiap hari 20.000 setiap hari, 20.000 atau setiap bulan 500.000 biasa dikasih. Tapi dia nggak merasakan sama sekali. Tapi begitu dikasih oleh orang lain satu kali 20.000 itu merasa besar banget. Lalu dia mudah ditipu oleh orang itu padahal dia sedang mencari mangsa. Benar sekali. Nah itu kita kadang-kadang kita punya relasi sama suami, sama istri sudah baik setiap hari. Dipuji jilbabnya oleh laki-laki atau perempuan yang lain, saya dipuji langsung terkesima, terbawa. Nah itu artinya ada hal kecil kita besarkan, ada hal besar kita kecilkan. Hal yang sama juga tentang diri kita. Kita tiap hari bernafas, tiap hari bisa melihat, tiap hari itu besar kalau dinilai dengan angka uang. Tidak kita rasakan sama sekali. Lalu kita mudah sekali hanya karena orang ngomong tentang mata kita, pusing. Mata kamu kok kayaknya tidak cantik deh. Jerawatmu Masya Allah mengganggu, langsung kepikiran. 3 hari 3 malam nggak bisa tidur. Nah itu artinya kita membesarkan sesuatu yang membuat kita malah tidak sehat. Sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, lagi-lagi, itu bukan sesuatu yang besar. Karena kita tidak mampu mengontrolnya. Sesuatu orang lain berbuat, orang lain bekerja, ngapain gitu loh. Kita masukkan, membuat kita lalu, kalau kitanya bisa mengontrol, kita mampu melakukan untuk kebaikan, misalnya ayo. Saya bukan presiden misalnya. Lalu saya pusing ngurusin semua orang Indonesia. Ya kan nggak mungkin, ngapain pusing. Karena kita bukan presiden. Nah, presiden pun kekuasaannya terbatas. Kita bukan ketua organisasi misalnya. Lalu kita pusing karena ketua kita
melakukan semua yang kita tidak mampu. Kenapa pusing? Apa yang bisa kamu lakukan? Lakukan, yang tidak bisa serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tawakal itu. Bagaimana kita berbuat sesuai tangan kita dua, kaki kita dua, mata kita. Ketika sudah berbuat, faidha azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah berbuat, serahkan kepada Allah. Karena kalau tidak, kita akan pusing. Kita akan gelisah, lalu gelisahnya menambah, membuat kita stres, lalu kemudian kita akan sakit jiwa dan masuk rumah sakit jiwa. Karena itu, mari kita stabilkan diri kita, mari kita bermubadalah dengan diri kita sebelum kepada atau dengan orang lain. Syukuri apa yang ada, apa yang kita miliki. Kita punya hidung, kita punya mata berfungsi, itu Masya Allah besar nilainya. Jangan kau sakiti dirimu hanya karena ada warna merah satu, jerawat satu. Yang itu bikin mengganggu bukan jerawatnya, perasaan kamu. Nah itu bagaimana mengelola diri itu penting sekali juga, karena seringkali orang akan habis waktunya mengurusi hal-hal kecil, lupa lalu untuk bisa berkiprah, berbuat yang lebih besar lagi untuk diri maupun orang lain. Berorganisasi misalnya adalah tentu mengurus banyak orang. Kalau tidak punya kestabilan mental, mubadalah, dia diomongin sedikit aja patah hati. Dia dibully sedikit saja pusing. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Padahal tidak ada orang yang lepas dari omongan. Nabi Muhammad diomongin banyak orang. Jangankan Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga diomongin orang. Gak adil lah, nggak Tuhan yang mana, diomongin banyak orang. Nah itu akhlak mubadalah itu, Mbak, kepada diri ya. Makasih. Baik, Kang Yai, berakhlak mubadalah yang tadi Yai sebutkan kan itu kaitannya dengan berakhlak mubadalah terhadap Allah, terhadap diri sendiri. Nah, sekarang kaitannya dengan masalah sosial dan politik seperti apa, Yai? Ya, secara substansi tentu saja akhlak mubadalah adalah ketika kita lagi-lagi berpaku atau bertumpu kepada kebaikan. Ketika kita punya urusan-urusan sosial, maka yang paling dipikirkan adalah aku ada karena aku bermanfaat kepada orang lain. Jadi ukurannya adalah sejauh mana kita memberi manfaat kepada orang lain. Begitupun ketika kita berpolitik, sejauh mana kita bermanfaat politik kita kepada orang lain. Atau kalau politik artinya adalah memilih, maka pilihlah orang yang akan memberikan manfaat sebanyak mungkin kepada orang lain. Bukan dengan melihat identitasnya, misalnya, kekayaannya, misalnya. Ya kita lihat, karena politik itu urusan 5 tahun sekali misalnya. Kalau hanya urusan ganteng tidak ganteng, itu kan tidak membawa kebaikan secara langsung. Kalau urusan hanya karena dia beragama atau tidak, itu juga tidak membawa manfaat secara langsung. Bukan berarti nggak boleh. Boleh kita punya prioritas, oh seagama dulu, oh sesuku dulu, boleh. Tetapi itu jangan menjadi ukuran utama. Kenapa? Karena dia akan mengelola orang lain. Itu. Satu agama atau satu suku, kalau uangnya diambil untuk dia semua kan susah semua nantinya. Itu karena itu bersosial adalah kaitannya dengan sejauh mana kebaikan akan hadir dan muncul dalam kehidupan sosial tersebut. Jadi ukuran misalnya ukuran kebijakan, ukuran apalagi undang-undang, ukuran pekerjaan. Apa pekerjaan yang paling baik dalam ukuran dalam akhlak mubadalah? Bukan pekerjaan yang paling banyak uangnya. Bukan pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu misalnya. Jadi ada kan pekerjaan kecil uangnya banyak, lalu bilang itu terbaik. Yaitu ukuran kapitalis atau ekonomi. Ukuran mubadalah adalah pekerjaan yang paling baik, pekerjaan yang menghadirkan maslahat lebih banyak orang. Ke lebih banyak orang. Bisnis secara mubadalah misalnya adalah bisnis yang akan menghidupi banyak orang, membuka peluang kepada banyak orang, memberikan kebaikan kepada banyak orang. Itu bisnis yang mubadalah. Jadi ketika Anda bisa melibatkan lebih banyak orang, memberi manfaat banyak kepada banyak orang,
Begitupun pekerjaan, begitupun apalagi kebijakan, begitupun itu kira-kira secara umum bersosial maupun berpolitik. Jadi sejauh mana kita bisa kita banyak, tentu saja saya mendengar banyak sekali temuan-temuan, misalnya Ibu Mumpuni itu di berbagai desa, di berbagai tempat jauh dia mampu menciptakan listrik-listrik di desa. Itu temuan yang berakhlak mubadalah dibanding temuan yang lalu diambil oleh industri lalu dijual dengan harga mahal. Mungkin punya uang banyak, tetapi nilai mubadalahnya jauh lebih besar Ibu Mumpuni misalnya dalam konteks perspektif mubadalah. Atau di Filipina itu juga baru muncul mulai lagi bagaimana bikin listrik cukup dari botol plastik warna putih dikasih pemutih lalu kemudian memperoleh cahaya dari matahari masuk ke dalam, itu bisa menjadi cahaya yang bisa dipakai sehari semalam tanpa harus ada listrik. Itu temuan yang sangat bermanfaat bagi banyak orang tanpa perlu harus dijual ketika digerakkan, maka itu adalah perbuatan kebijakan atau politik atau sosial atau temuan apapun namanya yang bernilai mubadalah tinggi. Jadi kalau teman-teman MIC misalnya ingin bikin bisnis yang mubadalah, maka bikinlah bisnis yang terpikir memberi manfaat kepada banyak. Bukan berarti nggak boleh untung, karena untung adalah halal dan penting, tetapi keuntungannya sekaligus akan membuat orang lain banyak terlibat, banyak dapat manfaat, banyak dapat maslahat, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu penting ada gerakan-gerakan ekonomi, gerakan sosial, gerakan politik. Nah, saya berharap misalnya bisa saja MIC jika memiliki banyak jaringan, bikin koin mubadalah misalnya, lalu kemudian orang yang koinnya nggak dipakai, yang receh-receh, masukkan ke kaleng, dikumpulkan oleh MIC, dibuka, hasilnya lalu digunakan untuk 3 poin misalnya, iman, Islam, akhlak. Jadi dibicarakan, bukan diserahkan kepada orang, ke saya, ke siapa yang nggak jelas, enggak. Dibicarakan bareng untuk iman, Islam, akhlak. Iman artinya tadi, usaha-usaha membuat orang stabil jiwanya. Islam artinya tadi, tindakan-tindakan, perilaku-perilaku yang membuat setiap anggota misalnya terbebas dari kekerasan, terbebas dari ketidakadilan. Ketika mengalami, kita spot dari koin mubadalah itu. Yang ketiga adalah akhlak, yaitu bagaimana berelasi dengan orang lain. Misalnya dalam konteks seperti yang Husna selalu bilang, koinnya bisa digunakan untuk memfasilitasi para jomblo untuk menemukan pasangan yang mubadalah. Kan kenapa tidak gitu loh. Ini penting karena kalau tanpa modal ekonomi juga kita tidak menemukan jalan. Jadi itu sosial dan politik. Sebelum jauh-jauh tentang politik partai orang lain, kita bisa mulai sosial politik MIC sendiri. Punya komitmen untuk hal-hal yang kecil, yang receh itu kelihatannya hal-hal kecil, receh, tapi kalau semua komitmen bahwa mubadalah ini tidak bisa bergerak tanpa keimanan, keislaman, akhlak, dan ini semua perlu dukungan kita semua, maka koin receh itu bisa menjadi awal inspirasi untuk kita bergerak, tidak hanya sekedar ceramah-ceramah seperti ini yang mungkin mendengar lalu berhenti, tetapi menjadi sebuah perilaku kehidupan, tindakan kehidupan yang terus diingat oleh kita semua, sehingga kita terus terinspirasi pada setiap saat. Di masing-masing tempat ingat dengan koin mubadalah, lalu ingat ya apa yang sudah dilakukan kebaikan untuk orang lain, untuk diri. Jadi koin receh hanya sekedar simbol untuk mengingatkan kita bahwa kita sudah berbuat baik belum kepada diri, kepada orang lain. Atau bisa juga ketika kita melakukan salah, dosa, galau, bingung, pusing, mari kita obati kegalauannya dengan memasukkan koin receh ke dalam kerenceng, kepada dalam gelas atau dalam botol atau kaleng yang kita siapkan, lalu kita punya gerakan bersama untuk kita, bukan untuk orang lain. Untuk membantu di antara kita yang mengalami masalah keimanan, mengalami masalah keislaman, mengalami masalah relasi jomblonya yang kita ingin fasilitasi. Gitu Mbak Lele, ayo dong, semangat.
Aduh, kebetulan memang kita semuanya di sini jomblo, Kang Yai. Jadi Ya. bukan cuma saya saja, Mbak Husna juga jomblo. Baper Yai, baper. Jadinya baper. Ya, mari kita bergerak bersama, tidak hanya bergerak bersama untuk semua aspek tadi, iman, Islam, akhlak. Oke, baik Kang Yai. Pertanyaan lagi, ini jika ada yang bertabrakan antara adat dan aturan agama itu seperti apa, Yai? Seperti contohnya misalnya orang tua yang sudah meninggal dunia tapi warisan sudah bertahun-tahun tidak dibagi-bagi. Dan itu kalau misalnya orang tersebut meminta menagih warisannya itu termasuk akhlak yang seperti apa? Apakah itu termasuk akhlak mubadalah atau seperti apa, Yai? Kemudian juga misalnya seperti masa idah yang sudah selesai tapi menikah nunggu suami meninggal terlebih dahulu, di suatu tempat ada adat yang seperti itu. Itu bagaimana menurut pandangan akhlak mubadalah? Ya, tentu saja hidup ini akan ada banyak pilihan-pilihan, akan banyak tawaran-tawaran. Mungkin akan banyak juga hambatan-hambatan. Karena itu kita harus mampu membuat prioritas. Kita harus bikin prioritas. Itu yang saya bilang kemarin, manusia independen ke manusia independen. Jadi kita biasa independen, apa-apa ke orang lain, tanya tapi kita berproses menjadi orang yang independen. Salah satu ciri orang independen itu dia bisa bikin prioritas. Nah, dalam skala prioritas, mari kita tanya diri masing-masing. Tentu saja dalam konteks norma, agama penting sebagai prioritas. Jadi kita bisa kembalikan ke situ. Tapi kan agama juga berproses. Maksudnya orang berproses untuk menuju ke agama tersebut. Kalau orang itu misalnya yang bertanya, saya nggak tahu siapa. Kalau yang bertanya itu misalnya saat dia bertanya itu agama bukan prioritas yang pertama, maka saya kan nggak bisa memaksakan. Maka pertanyaannya, apa prioritas utama dia? Prioritas utamanya. Nah, kalau ditanyanya ke saya, kan berarti itu independensinya saya, prioritasnya saya. Tetapi belum tentu itu menjadi prioritasnya yang bersangkutan. Misalnya begini, kalau soal warisan. Nah, kalau menurut saya tentu saja harus dibicarakan segera. Segera artinya dikumpulkan semua saudara, karena warisan itu bukan lagi milik si mayit yang sudah meninggal, tapi milik para ahli waris. Maka perlu segera ketemu, kumpul, dibagikan. Itu penting. Nah, setelah dibagikan sudah jelas, baru kalau mau dikumpulkan lagi ya silahkan, mau diberikan kepada yang lainnya silahkan, terserah, kan sudah selesai. Sehingga lalu tidak lagi berbuntut lagi karena sudah selesai. Tapi pertanyaannya kan kadang-kadang yang bertanyanya itu lalu dia punya kuasa nggak untuk mengumpulkan adik-adiknya atau kakak-kakaknya. Kalau nggak punya kuasa kan dia hanya bisa ngomong, bisa menyarankan. Kalau kita hanya bisa ngomong dan menyarankan, maka kita nggak usah kecil hati, nggak usah sakit hati ketika kita tidak bisa berbuat, mengumpulkan tadi. Karena tangan kita nggak mampu. Itu yang saya sebut menstabilkan diri. Jadi ketika kita tidak bisa berdakwah, misalnya, kita jelas-jelas nih nggak bisa berdakwah ke Palestina. Karena perlu visa, perlu datang, perlu uang, perlu tenaga, perlu senjata bahkan. Ya nggak usah nangis-nangis, wong kita nggak mampu kok. Dan nggak usah juga menyerang orang lain di samping kita. Itu salahnya di sana kok, yang diserang tetangga sendiri. Nggak usah. Lalu apa yang kita lakukan? Mari kita citrakan keislaman yang membuat orang lain lalu berpikir baik tentang Islam, misalnya. Nah, tentang warisan tadi, mari kita susun dulu prioritasnya. Prioritas orang yang bersangkutan, maksud saya. Itu susun dulu seperti apa. Sehingga lalu apa yang bisa dia lakukan. Apa yang tidak bisa, serahkan kepada Allah. Serahkan kepada doa. Serahkan kepada Allah dengan berdoa. Atau dengan meminta bantuan orang lain kalau bisa. Kalau tidak bisa, ayo, karena Anda itu manusia yang berhak untuk bahagia. Jangan direpotin oleh hal-hal yang tidak bisa Anda lakukan. Dipusingin oleh hal-hal yang tidak bisa Anda lakukan. Jangan. Karena tangan kita cuma dua, maka mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Yang tidak bisa, mari kita berdoa atau minta tolong orang lain. Jika belum, ya serahkan kepada orang lain. Atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu soal
warisan tentu saja. Soal-soal lain saya kira hampir mirip juga bagaimana kita menyusun prioritas kita. Tentu saja prioritas agama adalah penting. Kalau belum merasakannya, ya mungkin perlu konsultasi terlebih dahulu, entah dengan saya, entah dengan yang lain, gitu, sehingga dia punya cara pandang yang mampu memprioritaskan hal-hal yang baik, yang harus diprioritaskan. Berarti misalnya seandainya seorang istri meninggal kemudian tidak berselang lama seorang suami tersebut langsung menikah, itu nggak apa-apa ya Kang Yai, meskipun dalam adatnya itu terlihat kurang pantas. Seorang suami, istrinya meninggal. Meninggal. Oke. Lalu dia pengen menikah lagi. Iya, tidak berselang lama, kan banyak sekali ya laki-laki yang seperti itu. Kemudian tidak berselang lama, sang suami tersebut memutuskan untuk menikah lagi. Sementara dalam masyarakat kita, yang mana khususnya orang Jawa, yang kita ini sangat seperti apa ya, berperasaannya lembut sekali gitu. Jadi banyak orang yang akan mengatakan tega-teganya menikah istrinya belum 40 hari, misalnya seperti itu. Itu berarti tidak apa-apa ya? Ya apa-apa dong, kok tidak apa-apa. Karena kita kan begini, kita itu kan hidup tidak sendiri. Kita hidup dengan masyarakat. Mubadalah adalah juga memperhatikan nilai masyarakat, nilai yang berkembang di masyarakat. Itu penting, kita tidak hidup sendiri, tidak. Tapi yang saya maksud adalah tadi itu bahwa dalam hidup itu kita harus membuat prioritas. Ketika sudah kita bikin prioritas, maka tentu saja kita akan berhadapan sama orang lain. Nah, salah satu prioritasnya tenggang rasa, mubadalah itu. Memperhatikan nilai-nilai orang lain, tentu saja itu penting. Tetapi ketika bertabrakan, ini kepercayaan begitu. Bertabrakan artinya begini, ini misal saja. Dia harus keluar negeri. Sementara untuk keluar negeri harus menikah. Karena akan pergi bersama, ini misal. Lalu untuk menikah pada saat itu nggak diterima, waktunya sudah nggak mungkin lagi, berarti kan bertabrakan tuh. Dia nggak bisa menghormati orang lain sekaligus menghormati kepentingan diri. Maka dia harus bertanya apa prioritas dirinya. Kalau prioritas dirinya harus menghormati norma masyarakat, maka jangan menikah. Karena itu prioritas dirinya. Tapi kalau prioritas dirinya adalah saya harus menikah sekarang karena saya tidak punya kesempatan lagi untuk menikah, kalau tidak akan 10 tahun tidak akan pernah menikah, maka tentu dipilih dengan cara meletakkan nilai sosial tadi di nomor 2, tetapi lalu saya melakukannya penjelasan kepada masyarakat. Atau melakukan kompensasi yang lain kepada masyarakat. Melakukan apa yang membuat masyarakat memahami. Bukan memaksakan, bukan mempertontonkan bahwa saya melanggar masyarakat gitu loh, bukan. Gitu Mbak Lili. Baik Kang Yai, terima kasih. Kemudian ini ada pertanyaan terakhir yang akan mengakhiri sesi kita pada hari ini. Pertanyaannya yaitu kaitan akhlak dengan alam semesta itu apa ya? Ya tentu saja kita adalah bagian dari alam ini, hidup ini, sekalipun kita telah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah fil ard, tapi penunjukan itu atas mandat untuk liya'muru, untuk membikin makmur, membikin kebaikan, membikin kesejahteraan di muka bumi ini. Karena itu kita harus punya kesadaran bahwa segala apa yang kita lakukan akan berdampak kepada lingkungan, dan lingkungan juga akan berdampak kepada kita. Nah, karena itu tentu saja kita masih perlu lebih banyak lagi untuk menggali hal-hal terkait dengan akhlak berlingkungan, akhlak bersama semesta, sehingga tindakan kita, cara pandang kita begitu paham, begitu sadar, begitu menghormati apa yang kita lakukan, tidak serta-merta membuat lingkungan menjadi buruk, menjadi jelek, menjadi bermasalah, lalu pada akhirnya akan kembali kepada kita sendiri. Jadi akhlak kepada lingkungan adalah bagaimana kita merasakan diri kita sebagai bagian dari lingkungan. Apa yang kita lakukan akan berdampak kepada lingkungan, dan itu dampaknya akan mengena kepada kita, baik kita sebagai orang sekarang maupun kita dalam arti orang lain dan keturunan dan generasi manusia berikutnya dan